Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah perubahan iklim. Kalau sebelumnya kita telah membahas dampak perubahan iklim, di mana suhu permukaan bumi meningkat dari kondisi rata-rata, kali ini kita mencoba membahas berapa anomali suhu yang telah meningkat. Jadi di sini kita perhatikan bahwa dalam rentang waktu selama tahun 2016 hingga 2035, suhu telah meningkat ya dari 0,3 derajat Celcius menjadi 0,7 derajat Celcius ya. Jadi 2035 ini merupakan proyeksi peningkatan suhu di masa yang akan datang ya. Jadi dari tahun 2016 hingga 2035 diproyeksikan suhu akan meningkat ya dari kondisi rata-rata ya. Jadi suhu akan mengalami peningkatan sebesar, di sini anomalinya 0,3 derajat Celcius menjadi 0,7 derajat Celcius. Sementara untuk periode ya, tahun 2081 hingga 2100, kalau kita masih hidup ya, suhu akan meningkat dari 1,5 derajat Celcius menjadi 2,0 derajat Celcius. Apa dampak dari meningkatnya suhu? Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ya, ekosistem laut yang sangat sensitif jika kondisi lingkungannya, terutama suhu laut, mengalami peningkatan adalah terumbu karang, di mana kedepannya kita akan mendapati fenomena coral bleaching atau pemutihan karang jika suhu laut terus naik ya untuk beberapa dekade mendatang. Jadi selama ya rentang waktu 2016 hingga 2035, sekarang tahun 2021, suhu itu telah naik ya dari 0,3 hingga 0,7 derajat Celcius. Untuk periode 2081 hingga 2100, itu tercatat 1,5 derajat Celcius akan meningkat menjadi 2,0 derajat Celcius. Ya. Ingat, perjanjian Paris, kita harus menahan laju kenaikan suhu. Ya. Jadi, nilai ambangnya atau thresholdnya itu adalah 2,0 derajat Celcius. Itu sesuai dengan perjanjian Paris. Kalau bisa, suhu yang telah naik itu kita turunkan kembali. Ya. Nah, ini. Di daratan dengan meningkatnya suhu, ya, itu akan mengakibatkan kerawanan pangan. Ya. Beberapa tanaman yang tidak tahan dengan suhu panas, termasuk tanaman padi, ya, tanaman pangan, akan mati. Ya. Akibatnya akan mengancam ketahanan pangan kita, atau food security kita. Ya. Nah, ini periodenya dekade. Jadi dekade itu, satu dekade adalah 10 tahun. Jadi dekade ya, dalam rentang waktu dekadean ya, atau dalam rentang waktu 10 tahunan ya, jadi 10-20 tahun ya, kita perhatikan di sini 2016 hingga 2035, berapa puluh tahun itu terlihat kecil, tapi ini memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan di bumi. Bayangkan, manusia saja dengan peningkatan suhu ya 0,5 derajat saja itu sudah terasa gerah dan panas. Bagaimana dengan tanaman? Bagaimana dengan hewan ternak misalnya? Ya. Jadi sedikit saja ya 0,4 saja itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan di bumi. Ya. Jadi jangan
menyepelekan dengan kenaikan suhu yang hanya sedikit atau berkisar 0,4 derajat atau 0,5 derajat. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa di lautan, ya, jika terumbu karang mengalami pemutihan atau mati, ya, maka ikan-ikan yang berhabitat di karang, ya, ikan-ikan yang selama ini mencari makan, ya, jadi terumbu karang ini juga menjadi satu rantai makanan penting ya di dalam laut. Itu jika terumbu karang mati, maka ikan-ikan boleh jadi akan mengalami defisit makanan di lautan. Ya. Akibatnya ikan-ikan menjadi ikut mati pula ya, atau semakin berkurang karena berkurangnya pasokan makanan di laut akibat memutihnya terumbu karang. Nah, kita bahas kembali ya bahwa perubahan iklim ini semakin nyata ya. Jadi sejumlah fenomena alam ekstrim terjadi akibat hal itu. Ya. Seperti yang telah saya sebutkan bahwa suhu telah mengalami peningkatan ya, secara global yang kita sebut dengan pemanasan global. Jadi di Banda Aceh panas, di Jakarta panas, di Kutub Utara panas, di Kutub Selatan panas, di Amerika panas, di Eropa panas. Itu yang disebut dengan pemanasan global. Ya. Laut menghangat. Nah, ini ya yang saya sebutkan. Jika ya, laut menghangat, dampaknya akan sangat merugikan kehidupan di bumi, terutama kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hasil tangkapan atau menggantungkan kehidupan dengan hasil tangkapan ikan. Kemudian salah satu implikasinya nanti atau dampaknya adalah kenaikan muka air laut akibat ekspansi termal karena laut menghangat dan tenggelamnya lapisan es ya. Itulah salah satu penyebabnya adalah efek emisi gas rumah kaca yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Emisi gas rumah kaca terdiri atas uap air, ya, H2O, kemudian karbon dioksida, metana, ozon, dinitrogen oksida, N2O, dan CFC ya, yang dilepaskan oleh AC atau kulkas. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan bahwa gas rumah kaca juga terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembangkit listrik dan transportasi yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil seperti batu bara. Kalau sekarang batu bara digunakan untuk kegiatan industri ya. Untuk transportasi kita masih menggunakan minyak bumi ya. Jadi Climate Watch, ya, sebuah badan ini mencatat sumber emisi gas rumah kaca global didominasi sektor energi. Ya, banyaknya pembangkit listrik, transportasi, manufaktur bangunan, dan pemanfaatan bahan bakar fosil berkontribusi terhadap 72% emisi global. Itu tercatat pada tahun 2017. Emisi gas rumah kaca kerap disepelekan. Nah, ini ya, lantaran efeknya tak langsung terasa, tapi berlangsung dalam jangka waktu lama. Dalam rentang waktu lama itulah emisi gas rumah kaca pelan-pelan menggerogoti bumi. Nah, salah satu yang berdampak adalah dalam bidang kelautan. Karena di sini iklim dan juga kelautan itu memiliki korelasi yang kuat. Kenapa? Ingat pada video sebelumnya saya menyebutkan jika laut memanas maka laju penguapan juga tinggi. Akibatnya awan-awan konvektif akan tumbuh dan menyebar katakanlah di Indonesia dan akan menimbulkan hujan ekstrim atau badai ekstrim. Ya. Nah, ini ya, jadi kenaikan
suhu permukaan bumi ya itu terjadi dalam waktu dekade ya. Jadi dekade itu bisa diprediksi ya melalui yang disebut namanya proyeksi ya. Jadi di sini disediakan skenario. Jadi jika skenario pelepasan emisi gas rumah kaca sebesar sekian dan sekian katakanlah bagaimana adaptasi yang harus kita lakukan. Jadi skenario emisi gas rumah kaca itu dikenal dengan sebutan RCP. Ada beberapa skenario, ada 2,6, ada 4,5, ada 8,5 ya. Jadi skenario tinggi adalah skenario 8,5 di mana pelepasan gas rumah kaca itu tinggi atau konsentrasinya di atmosfer itu tinggi ya, yang mengakibatkan radiative forcing juga meningkat ya. Skenario menengah itu 4,5, skenario rendah 2,6. Tapi yang kita gunakan di sini adalah skenario 4,5, RCP 4,5 dan RCP 8,5 dan bagaimana adaptasi yang kita lakukan terhadap skenario pelepasan gas emisi rumah kaca yang diberikan. Jadi itu kita bisa lakukan prediksi ya. Yang kita sebut di sini adalah proyeksi ya. Jadi berdasarkan proyeksi hasil skenario pelepasan gas emisi rumah kaca ya, dengan berbagai macam skenario, emisi tinggi, emisi rendah, emisi sedang, maka kita lakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengantisipasi iklim yang telah berubah semakin nyata. Salah satu dampaknya itu adalah dalam bidang kelautan. Ya, jadi ini yang saya sebut ya. Untuk jangka panjang itu permukaan air laut terus naik ya. Wilayah-wilayah pesisir nanti dikhawatirkan akan tergenang oleh naiknya muka air laut, terutama pada pulau-pulau kecil yang berbentuk dataran ya. Contohnya seperti Kepulauan Seribu di Jakarta ya. Pulau banyak di Aceh Singkil ya. Dan beberapa wilayah pesisir yang datar ya. Nah, di sini untuk jangka pendek ya, dampak perubahan iklim itu seperti yang telah saya sebutkan ya, akan menimbulkan cuaca ekstrim, badai guntur ya, angin kencang, puting beliung di daratan serta karena angin kencang maka timbul gelombang tinggi. Oleh karena itu ini merupakan urgen, ya, attention atau perhatian yang sangat penting karena hal tersebut ya belum terlaksana dengan baik, ya. Jadi di sini untuk short term aja, untuk jangka pendek itu dapat terjadi dalam skala waktu yang singkat, hari, jam, bahkan hingga menit, ya. Jadi cuaca ekstrim katakanlah di mana tiba-tiba turun hujan lebat, ya, atau tiba-tiba terjadi badai petir, atau tiba-tiba terjadi angin kencang, angin puting beliung, itu dapat terjadi dalam skala yang sangat singkat, ya, dalam hitungan menit, muncul puting beliung dan mengakibatkan kerusakan, baik dari kerusakan dan kerugian material, ya. Jadi jika tidak bisa diprediksi, ya, jadi beberapa kejadian yang terjadi sangat singkat sekali itu tidak dapat diprediksi, ya. Jadi kejadian seperti puting beliung, ya, badai guntur, bahkan hujan ekstrim, ya, itu dapat terjadi dalam skala waktu yang sangat singkat sekali, dalam hitungan menit, ya. Inilah mengapa beberapa kejadian seperti puting beliung itu masih belum bisa terprediksi dengan baik. Dan jika tidak terprediksi, maka akan merugikan kita, ya, akan mengakibatkan kerugian material, ya, yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Ini yang disebut dengan destruktif dan